Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang nasar atau janji. Kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal 23 ayat yang ke-21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat-ayat ini dari Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 menjelaskan bahwa Allah menuntut agar umatnya memenuhi janji atau nasar mereka kepada Tuhan, juga kepada orang lain. Sebab nasar adalah sebuah janji yang serius, apalagi kepada Allah, yang harus ditepati. Melalui hukum-hukum yang Allah tetapkan, Allah menekankan kepada umat Israel khususnya pada waktu itu dan juga untuk kita pada masa kini, bahwa betapa seriusnya sebuah janji, sebuah nasar, bahkan sebuah sumpah. Dan dia menyatakan bahwa ketidaksungguhan, berbohong, kemunafikan atau kepura-puraan tidak boleh ada di kalangan umat Allah, dan Allah menetapkan peraturan-peraturan khusus mengenai nasar atau janji yang mengikat ini. Pernahkah seseorang berjanji akan melakukan atau memberikan sesuatu kepada kita, tetapi janji itu tidak pernah dipenuhinya? Pasti kita akan kecewa, bahkan marah karenanya. Atau jangan-jangan bisa terjadi sebaliknya, kitalah yang suka membuat janji tetapi tidak menepati dan membuat orang kecewa karenanya. Sama seperti manusia, Tuhan juga tidak suka kita membuat janji palsu kepadanya. Nasar atau janji yang ditujukan kepada Tuhan lebih baik tidak pernah dilontarkan daripada tidak pernah ditepati. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga dan keempat juga menuliskan tentang nasar. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Orang yang asal membuat nasar atau janji dan tidak menepatinya adalah orang bodoh. Seorang yang mengalami masalah besar, misalnya penyakit yang berat, terjerat hutang, perekonomian yang buruk dan sebagainya, mungkin akan berjanji kepada Tuhan menjadi hambanya, akan setia kepada Tuhan, akan mempersembahkan kekayaannya jika Tuhan menolongnya mengeluarkannya dari masalah tersebut. Sesudah Tuhan mengabulkan doanya, ia lupa pada janjinya. Ini pun adalah sebuah kebodohan. Di hadapan Tuhan, janganlah seseorang terburu-buru dalam berkata-kata atau bernasar daripada berbuat dosa melalui perkataan tersebut. Tuhan sendiri, Tuhan banyak berjanji kepada anak-anaknya, kepada kita. Ada banyak janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa kepada janji-janjinya, dan dia selalu menepatinya. Namun masalah waktu kapan dia menepatinya itu ada di dalam otoritas Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Nasar tidak hanya berupa janji-janji khusus yang kita buat kepada Tuhan karena ada kasus-kasus khusus di dalam hidup kita. Ada banyak nyanyian atau puji-pujian yang isi atau liriknya adalah berupa janji kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan, ku mau menyenangkanmu, kemudian menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kemudian ada lagu lagi, mengikut Yesus keputusanku, ya ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nyanyian apa lagi? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib dalam dunia ini, saya mau tetap iring Yesus. Kemudian ada lagi satu lagu, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dan ada banyak lagi lagu-lagu yang liriknya itu berupa janji atau pernyataan kita kepada Tuhan. Kalau kita menyanyikan puji-pujian tersebut, maka syair atau lirik dari lagu tersebut adalah seperti sebuah tekad atau janji kita di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita menepati atau melakukannya? Sayangnya seringkali lagu-lagu itu hanya kita nyanyikan tanpa menghidupi maknanya atau sekedar ikut bernyanyi ketika di dalam sebuah ibadah lagu-lagu tersebut dinyanyikan, atau hanya sekedar menjadi pernyataan hati kita tapi yang tidak sungguh-sungguh kita maknai, kita hidupi, sehingga kita tidak menepati janji yang tertulis di dalam lirik lagu tersebut, sehingga janji tinggallah janji. Tuhan Yesus menghendaki kita tidak sekedar bernyanyi, Dia ingin kita mengimani dan menghidupi lagu-lagu tersebut. Tidak mudah memang, tetapi setidaknya ada perjuangan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan penyesalan akan terjadi ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita mengalami masalah. Bila kita pernah bernasar atau berjanji kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang dengan orang yang hanya sekedar mengubah janji yang dikatakan di dalam kitab pengkhotbah tadi sebagai orang-orang yang bodoh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini, mari apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, entah berupa janji khusus kita atau berupa lagu-lagu yang liriknya menggambarkan sebuah janji atau sebuah kerinduan hati kita kepada Tuhan, maka mari kita tepati, kita lakukan apa yang kita nyanyikan, apa yang kita pujikan, apa yang kita nasarkan kepada Tuhan, juga lewat apapun, lewat pembacaan firman Tuhan yang menegur kita. Mari kita menepatinya dan kita percaya Tuhan senang kepada orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nasihat Tuhan di hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak lalai, untuk kami menepati setiap ucapan-ucapan kami, kalimat-kalimat kami yang kami nasarkan secara khusus atau lewat puji-pujian yang kami naikkan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk kami melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan kami tidak menjadi orang-orang bodoh yang melalaikan, yang melupakan apa yang kami janjikan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat nasihat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.